pasangan orang tua kita. Contoh misalnya, ada laki-laki duda, punya anak, dua laki-laki lagi. Anak laki-lakinya sudah bujang, misalnya 25 tahun. Bapak ini misalnya sudah 50 tahun misalnya. Nah, terus cerai sama istri atau meninggal istrinya. Lalu dia nikah sama satu perempuan umur 20 tahun misalnya. Si duda ini nikah sama umur 20 tahun. Begitu dia nikah dan dia bergaul biologis sama anak yang istri yang 20 tahun ini, maka istri 20 tahun ini jadi ibunya anak yang 25 tahun tadi. Karena itu pasangan ayahnya. Sama dengan pasangan ibu. Misalnya seorang janda punya anak perempuan, dia nikah lagi sama laki-laki lain, sudah berhubungan biologis, maka itu jadi ayahnya si anaknya janda ini. Gitu kan? Yang biasa kita bilang ayah sambung atau ibu sambung, itu semua mahram ya. Itu semua mahram. Nah yang kita garis bawahi adalah yang punya hak rahim tapi bukan mahram. Nah sepupu, pasangan tante dan paman tadi, kemudian ipar. Nah ipar ini termasuk. Jadi ipar kalau kita lagi acara keluarga boleh assalamualaikum apa kabar baik, tapi kita tetap jaga, nggak boleh berdua-duaan, karena itu bukan mahram. Nah sekarang tinggal rincian. Kenapa Nabi SAW waktu sahabat bilang dalam sebuah riwayat yang lain, kata Nabi SAW tidak ada laki-laki dan perempuan berdua kecuali yang ketiganya syaitan. Maksudnya syaitan akan masuk goda supaya terjadi perzinahan. Lalu ke sahabat ini bilang, ya Rasulullah ipar gimana? Kata Nabi SAW ipar kematian. Kenapa Nabi bilang kematian ipar? Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Apa sebabnya? Kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan. Ibu coba bayangkan nih, ibu, nih insya Allah tidak ya, tapi sebagai contoh. Saya ibu punya adik atau kakak selingkuh sama suami. Gimana posisi kita? Ini suami, ini adik. Kan begitu. Ini suami, ini kakak. Kalaupun misalnya kita cerai sama suami, kan kakak sama adik ini tidak bisa dihapus nasabnya. Maka seakan-akan kematian buat dia, karena dia selalu lihat ini yang selingkuh sama suami saya. Padahal kakak sama adiknya. Kan gitu. Makanya dikatakan ipar itu kematian, bahaya banget karena tidak bisa dihilangkan. Sama laki-laki, kalau misalnya istrinya selingkuh sama adiknya atau kakaknya laki-laki. Suami ini punya adik laki-laki atau kakak laki-laki ganggu istrinya, lalu terjadi perselingkuhan. Itu susah, dia ceraikan istrinya nih. Tapi adik sama kakaknya ada terus. Ini jadi masalah. Kalau misalnya orang lain, naudzubillah ya, jadi perselingkuhan sama orang lain, kita ceraikan istri, cerai sama suami, lalu mereka pergi semua, udah nggak ada, kita nggak lihat lagi. Tapi kalau saudara ini kita lihat terus, masalahnya itu. Makanya Nabi bilang, ipar itu kematian. Saya pernah punya sahabat dekat, orang dari Pakistan di Madinah dulu. Saya nggak tahu pernah saya ceritain atau tidak, tapi ini pengalaman saya nggak bisa lupa. Karena subhanallah kejadian teman saya ini itu seperti hadis ini. Jadi waktu kami masih SMA di Madinah, waktu itu kebetulan dia